Jumpa lagi di channel kami. Sekarang kita akan memberi tips dan trik ya untuk cara merawat motor Suzuki Satria View. Ini saya taruh di gudang Satria View-nya ya. Karena kalau pakai View saya lumayan bensin kerasa ya. Karena sudah ganti karburatornya PE. Ya, jadi beberapa tips dan triknya akan saya bahas di video ini ya. Mungkin sekitar 8 menit 10 menit lah ya. Jadi kalau untuk perawatan yang pertama teman-teman menggunakan olinya yang kental ya. Jadi kalau teman-teman basicnya buat kerja harian setiap bulan itu wajib mengganti ya, agar tidak terjadi kehausan oli ya. Karena volume oli ini sangat penting, 1000 ml ya untuk seri karbu ya. Kalau untuk yang injection itu kalau nggak salah 1300 kapasitasnya. Jadi jangan diisinya 1000 doang ya, tapi dikasih 300 ml lagi ya. Itu kalau yang injection. Dan kalau yang injection saya sarankan pakainya yang encer ya. Kalau untuk yang tipe karburator saya sarankan pakai olinya yang kental ya, agar tidak mudah noken asnya baret ya, rantai ketengnya cepat tipis, kendor ya. Karena pelumasan untuk oli yang kental itu lebih bertahan untuk luntur jatuh ke bawah ya. Kemudian misalkan teman-teman buat mudik ataupun touring jarak jauh ya, misalnya perjalanan 5 jam, saya sarankan untuk istirahat jeda ya, perjalanan sejam ataupun 2 jam wajib berhenti ya. Fungsinya adalah agar tidak terjadi rembes pada head ya. Karena kalau misalkan panas yang berlebihan akan mengakibatkan packing ataupun karet head atas ataupun tengah akan mengakibatkan rembes ya, mencari celah ya. Jadi harus ada jeda lah. Perjalanan sejam atau 2 jam berhenti sebatang dulu lah, 10 menit 15 menit baru gas lagi, itu agar mesin tidak gampang mudah rembes ya. Kemudian kalau teman-teman pakai karbu orinya gampang berbet, setelannya susah, udah diservis berapa kali ke bengkel, saya sarankan untuk pakai karbu PE aja biar tidak terlalu ribet mengeluarkan uang banyak servis ataupun setel setting lagi ya. Kalau PE dia langsung cepet, cuman ya di bahan bakar sesuai lah, boros tapi kan sesuai dengan performa ya. Kemudian selanjutnya itu pada ban ya, depan belakang ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau OTW jauh ya, cek tekanan ban apakah kempes, kurang angin, itu akan mengakibatkan tekanan power mesin jadi lambat ya, berat gitu. Jadi terasa bensin boros. Jadi ban ini juga mempengaruhi boros iritnya ya. Jadi cek, jangan dipaksain pas kempes bladas terus. Jadi tekanan harus enak sehingga tarikan ringan, bensin tidak terlalu boros. Itu mempengaruhi ya tenaga mesin ya. Kemudian selalu mencuci, membersihkan menggunakan kuas pada bagian head sirkuit ini supaya bersih ya. Jadi kalau misalnya banyak daki-daki tanah ya, itu untuk penguapan suhu panas itu susah keluar ya, susah terpa udara angin ya, jadi kehalang ya. Kemudian kalau misalnya lebih irit lagi teman-teman pakai knalpotnya yang standar aja ya. Kalau racing pasti akan lebih ngelos untuk asap buangnya ya. Jadi saya sarankan pakai knalpot standar kalau buat harian jarak jauh. Tapi kalau buat mejeng-mejeng pakai racing nggak masalah ya. Ini karbunya seperti ini, saya kasih cover mika supaya kalau hujan atau gerimis tidak langsung serang ke karbu ya. Koilnya udah saya ganti 150-an lah. Ini pengapiannya jos, sekali selah juga nyala. Ini kunci belum saya perbaiki ya, kadang connect kadang enggak ya. Ini motor berapa minggu nih belum saya nyalain, panas-panasin. Ini top chair. Walaupun berapa minggu, kalau teman-teman pengapiannya bagus, akinya sehat, karbunya oke, setelannya disela langsung nyala teman-teman. Jadi nggak harus berkali-kali nyala ya. Jadi kalau misalkan teman-teman saya kalau habis dingin esok harinya susah bang, bisa jadi karet intake-nya itu ada yang retak
sehingga ada hawa udara embun masuk ya. Itu perlu dicek. Ini filternya untuk saya pakai racing yang bisa muter. Videonya udah saya upload ya teman-teman. Ini knalpotnya standar tapi saya bobok. Leherannya tadinya saya pakai yang kecil, seukuran Supra, ini saya ganti ori lagi. Ya. Videonya udah saya upload. Ini saya pakai underbone. Ini saya style maju supaya ngengkolnya itu lebih enak. Kadang kan orang-orang ada yang style engkolnya sebelah sini nih. Ini nggak nabrak teman-teman, aman ya. Ini nggak nabrak. Jadi posisinya begini nih buat ngengkol. Kalau teman-teman nyetingnya di sini engkolnya ini akan kendor banget. Ya, yang ada nanti pada saat nyala pengapiannya dapatnya kecil. Tapi kalau untuk settingnya ke depan pengapiannya jadi gede. Rasio yang putar itu lebih banyak ya. Kemudian kalau TW-OTW jauh teman-teman harus mengecek kampas rem ya. Takutnya udah tipis ya. Bahaya karena ini lumayan tenaganya ya teman-teman. Kalau kampas rem belakang atau depannya nggak pakem, teman-teman ngebut bahaya, bisa nyeruduk ya. Selalu dikontrol untuk kampas rem ya, dibersihkan. Kadang walaupun kampasnya masih bagus, pernah saya ngelos juga dari segi minyak ya, minyak remnya. Kemudian kalau untuk perawatan jarang dipakai, teman-teman usahakan seminggu atau 3 minggu lah dipanasin supaya kiprok itu mengisi ke arah aki ya, sehingga aki ini tidak gampang drop tekor ya. Kalau misalnya teman-teman tinggal merantau, dititipin aja ke saudaranya, suruh panasin. Mau dipakai silakan, mau di rumah silakan ya, tapi ya harus dengan orang yang udah kenal aja ya, karena penting. Untuk sirkulasi manasin mesin itu bukan masalah nunggu panas, tapi fungsinya adalah untuk sirkulasi oli ini berputar dari bawah ke atas, sehingga pelumasan ini bagus, melumasin kelep ya, melumasin noken, rantai keteng ya, gear rasio ya, itu penting untuk manasin ya kalau misalnya jarang dipakai. Kemudian kekencangan rantai harus diperhatikan kalau TW-TW jauh ya. Buat teman-teman, kabel-kabel kopling kiranya masih bagus atau tidak. Kalau udah mulai jelek ganti aja agar lebih responsif lagi, tekanan enak. Jadi biasanya kalau tanda-tanda kopling keras ya, biasanya udah ada putus di dalam serabutnya ya. Itu teman-teman waspada, antara berapa hari bisa putus di jalan ya. Kemudian kalau karburatornya digas susah turun, itu per karbunya ya teman-teman. Per karbunya udah lemah, harus ditarik lagi. Kalau enggak ganti yang baru pernya, per skep. Jadi itu aja teman-teman untuk tips cara merawat ya. Yang paling penting adalah oli, kebersihan pada mesin saat mencuci ya. Itu sangat penting. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe itu di channelnya. Next video selanjutnya silahkan di like ya. Silahkan komen jika ada pertanyaan ya, tentang kerusakan atau sekedar sharing ya. Cukup sekian, terima kasih. Silakan subscribe.